Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur biografi. Kalian yang sedang duduk di kelas 10 SMA, silakan disimak. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam belajar biografi. Struktur biografi. Secara etimologi atau asal katanya, biografi berasal dari dua kata, bio dan grafien. Bio yang berarti hidup dan grafien yang berarti tulisan. Jadi, apa itu biografi? Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapat. Ada dua jenis teks biografi. Ya, di sini yang pertama disebut autobiografi dan biografi. Ya, sekarang kita bedakan apa itu autobiografi dan biografi. Kita lihat dari penulisnya. Kalau auto yang berarti sendiri, berarti suatu riwayat hidup yang ditulis diri sendiri. Sedangkan biografi, riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Nah, kemudian kita bisa melihat dari kata ganti yang digunakan dalam teks biografi tersebut. Karena ditulis diri sendiri, maka autobiografi menggunakan kata ganti aku atau saya. Jadi kata ganti orang pertama, karena penulis bercerita sendiri atas apa yang dialaminya. Sedangkan biografi karena ditulis oleh orang lain, maka untuk menunjukkan tokoh tersebut bisa menggunakan ganti ia, dia, beliau, dan nama orangnya. Berikutnya kita lihat ciri-ciri teks biografi. 1. Teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup tokoh. Ya, di sini perlu diketahui bahwasanya teks biografi itu harus fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah kejadian yang benar-benar nyata. Jadi benar-benar dialami oleh tokoh, makanya disebut pengalaman hidupnya. Ciri berikutnya, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Ya. Jadi biasanya teks biografi itu disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Adapun ciri dari narasi atau cerita itu lebih mengutamakan kronologis atau suatu jalinan peristiwa atau urut-urutan peristiwa. Kemudian yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Jadi dalam teks biografi akan diceritakan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Ya, peristiwa-peristiwa itu bisa prestasi yang didapat sehingga bisa menjadi inspirasi atau semangatnya dalam menghadapi masalah, dan juga sifat atau karakter yang bisa diteladani pembaca dari tokoh yang diceritakan. Kemudian mari kita pahami struktur teks biografi atau bagian-bagian teks biografi. Jadi, secara bagian atau strukturnya, teks biografi dapat dibedakan menjadi 3. Mari kita lihat di sini ada
orientasi, peristiwa dan masalah, reorientasi. Ya, re itu yang berarti kembali atau mengulang. Ya. Jadi di sini ada 3 hal yang perlu kita pelajari dan pahami terkait struktur teks biografi. Ya, akan saya jelaskan satu per satu. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yaitu awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat atau diceritakan. Jadi di dalam orientasi di sini kita akan dikenalkan terhadap tokoh yang diceritakan. Ya. Adapun pengenalan dari tokoh di awal teks biografi cukup ditulis secara umumnya saja. Jadi apa yang diceritakan tentang pengenalan tokoh di sini hal-hal yang bersifat umum. Ya, sebelum kamu menulis orientasi atau pengenalan pada teks biografi, kamu perlu menyiapkan informasi tentang nama tokoh, latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan, hingga alamat rumah dari tokoh. Kemudian informasi yang telah berhasil diperoleh tersebut dapat ditulis dengan menggunakan gaya penulisan naratif. Ya, jadi di sini kita cari informasi-informasi penting dari tokoh, mulai dari namanya, latar belakang keluarganya atau silsilah keluarganya, kemudian riwayat pendidikan atau pendidikan apa yang pernah dinyam atau pernah dialami, kemudian alamat rumah tokoh. Ya, selanjutnya dari hal-hal penting itu akan disusun menjadi sebuah paragraf dengan gaya naratif atau bercerita. Kita lanjutkan bagian kedua, peristiwa dan masalah. Bagian ini termasuk rangkaian peristiwa. Bagian ini berisi peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut, ya. Jadi di sini apapun yang dialami tokoh diceritakan secara urut, ya itu tadi, maka disebut sebagai naratif karena urutan waktu. Jadi berdasarkan waktu dari awal hingga akhir. Kemudian dalam penulisan peristiwa dan masalah dalam teks biografi juga seharusnya ditulis sesuai dengan ketentuan waktu. Ya, jadi itu tadi ya, karena naratif berarti harus urutan atau secara kronologis. Penulis menyajikan setiap pengalaman yang pernah dialami tokoh dengan disertai persoalan dan konflik. Ya, jadi di sini segala hal pengalaman yang dialami tokoh dan konfliknya dituliskan dalam peristiwa atau masalah. Hal ini akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami setiap peristiwa yang pernah dialami tokoh, sehingga dapat dijadikan pembelajaran yang sangat baik. Ya, jadi dengan adanya cerita-cerita pengalaman, masalah ataupun konflik yang dihadapi, tentunya di sini akan diceritakan bagaimana tokoh tersebut mencari solusi atau jalan keluar, sehingga hal-hal tersebut akan menjadi pembelajaran penting bagi pembaca. Selain menuliskan pengalaman, persoalan atau konflik dari tokoh, penulis juga perlu menyajikan solusi yang dilakukan tokoh sehingga memperkuat muatan pada teks biografi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya selain ada masalah dikemukakan juga solusinya sehingga seorang pembaca akan bisa meneladani jikalau mendapatkan masalah yang sama atau peristiwa yang sama. Ya, kita lanjutkan bagian ketiga, yaitu reorientasi. Reorientasi bersifat opsional. Hal itu berarti struktur ini boleh ada dan juga boleh tidak ada dalam teks biografi. Ya. Jadi dari kata opsional, pilihan atau alternatif, berarti reorientasi itu bisa dimunculkan atau tidak. Dengan kata lain, teks biografi sudah dikatakan suatu teks yang lengkap jika memuat orientasi dan peristiwa atau masalah. Tetapi
Tidak ada salahnya jika kalian menuliskan juga reorientasi. Itu artinya teks biografi kalian jauh lebih sempurna dan lebih bagus ya. Kita lihat di sini, reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Ya, jadi reorientasi di sini bisa dikatakan penegasan ulang. Penegasan ulang itu bisa berupa simpulan yang dituliskan tokoh, simpulan yang dituliskan pembaca atau penulis tentang tokoh tersebut, atau tanggapan atau harapannya, itu bisa sebagai penegasan ulang atau reorientasi. Ya, kita lihat. Namun dari 3 struktur yang paling banyak digunakan dalam teks biografi tersebut. Ya. Jadi di sini meskipun reorientasi itu bukan keharusan atau bersifat opsional, tetapi banyak juga yang menuliskan secara lengkap karena biografi itu akan lengkap jika terdiri dari orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Penulis memiliki kebebasan dalam menyusun cerita tentang tokoh. Hal yang paling penting dalam penulisan teks biografi adalah kemampuan penulis dalam menggambarkan peristiwa yang dialami tokoh yang diangkat. Ya, jadi di sini bagaimana seorang penulis itu menuliskan biografi tokoh atau menggambarkan tokoh itu bebas. Tapi yang terpenting di sini bagaimana seorang penulis bisa menggambarkan peristiwa yang dialami tokoh. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini adalah contoh analisis biografi I Gusti Ngurah Rai, buku paket kelas 10 halaman 116 sampai dengan 118 ya. Jadi ini sekaligus sebagai latihan atau pemahaman kalian dalam menganalisis struktur biografi yang ada di buku paket kurikulum Merdeka Belajar. Kita lihat ya di sini. Nanti bisa Anda simak atau Anda buka sekalian bukunya di halaman 116 sampai 118 ya. Di sini orientasi bisa kalian lihat di paragraf 1. Selanjutnya untuk peristiwa atau masalah bisa Anda lihat di paragraf 2, 3, dan 4. Sementara reorientasi bisa kalian lihat di paragraf kelima, yaitu contoh struktur analisis biografi I Gusti Ngurah Rai. Sekarang kita lanjutkan, mari kita analisis juga biografi Ki Hajar Dewantoro halaman 119 sampai dengan 122. Di sini bisa kita lihat bahwa orientasi terletak di paragraf 1, kemudian peristiwa atau masalah terletak di paragraf 2 sampai dengan 8. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan reorientasi atau penegasan ulangnya di paragraf 9. Kita lihat lagi analisis berikutnya, yaitu analisis biografi Bung Hatta halaman 125 sampai dengan 128. Ya, jadi ini masih buku paket kurikulum Merdeka Belajar ya. Kita lihat di sini orientasi terletak di paragraf 1, peristiwa atau masalah di paragraf 2 sampai dengan 14 dan reorientasi di paragraf 15 ya. Jadi di sini bisa kita lihat masing-masing orientasi dan reorientasi itu hanya satu paragraf. Kita lihat berikutnya. Contoh analisis biografi R.A. Kartini halaman 130 sampai dengan 132. Ya, ini agak berbeda. Orientasi itu terletak di paragraf 1 dan 2, jadi ada 2 paragraf, kalau sebelumnya hanya 1. Kemudian peristiwa atau masalah di paragraf 3 sampai dengan 6, dan reorientasi atau penegasan ulang di paragraf 7 dan 8. Jadi ini agak berbeda karena orientasi dan reorientasi masing-masing 2 paragraf. Demikianlah
pembahasan ataupun penjelasan tentang struktur biografi. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.